Hello innocent people, kembali lagi bersama saya Wira Fidelio. Sorry kalau suara gue agak bindeng ya, karena gue lagi flu. Gue flu berat nih hari ini, nggak tahu kenapa, mungkin karena perubahan cuaca kali ya. Panas banget tiba-tiba, dingin banget malamnya, jadi ya biasalah kalau hal seperti itu. Apalagi gue ada sinusitis di sini. Saya akan bahas ini dengan santai banget, dengan ngopi, no edit. Karena sebenarnya ini video mendadak ya. Gue tidak mau buat video ini, tapi mau nggak mau, gue harus buat video ini. Kenapa gue harus buat video ini? Karena ini berkaitan dengan abad kekosongan part 3, atau the last part yang kita buat kemarin, yang kita bahas kemarin. Ini sinkron semua. Onslaught of state laws targeting transgender Americans and their families. It's simply wrong. LGBT dilegalkan yang sudah jelas menjadi penyimpangan perilaku dan membuat Tuhan sangat marah pada masa lalu hingga mengutuknya dan menghancurkannya. Tetapi saat ini, sekarang ini LGBT sudah semakin menguasai segala hal dalam sektor apapun. Bahkan sudah disahkan di berbagai negara bahwa itu legal dengan azas kemanusiaan. Kalau Tuhan yang dulu dan sekarang itu sama, apa mungkin dia menarik firman-Nya hanya untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman? Pada minggu lalu kita membahas mengenai abad kekosongan. Di situ saya menyatakan bahwa peradaban semakin maju, tetapi manusia semakin mundur. Dari tingkah laku, pola pikir, dan lain sebagainya, bahkan teknologi sekalipun, diyakini kembali kepada sebuah sejarah yang terulang. Memang pada saat saya membuat konten mengenai abad kekosongan, saya meriset banyak hal. Yang pertama, saya meriset dari sisi literatur sejarah, kemudian dari sisi agama, dan kemudian dari perilaku manusia pada zaman ini. Dan saya melihat memang ada sebuah pengulangan sejarah dan juga peradaban semakin maju tetapi manusia semakin mundur. Dan ini tentu berkaitan dengan abad kekosongan pada masa lalu, di mana Tuhan berhenti berbicara, manusia masuk ke dalam dosa yang begitu besar, manusia membangkang Tuhan, melawan eksistensi Tuhan, dan sehingga Tuhan pada saat itu sangat marah. Menyisakan satu orang manusia yang menurut dalam literatur agama Abrahamik disebut dengan Nabi Nuh alaihi wassalam, atau Nabi Nuh dalam agama Kristen. Ya, setelah saya mempelajari banyak hal dan saya menggali begitu banyak kajian-kajian akademis dari literatur sejarah dan juga dari sisi agama, akhirnya saya mengambil kesimpulan pribadi. Ini kesimpulan pribadi, Anda boleh percaya atau tidak. Ya, saya tidak ingin mempengaruhi Anda dan lain sebagainya, enggak. Dimana kita berada dalam sebuah kondisi sejarah yang terulang kembali, tetapi dengan versi yang berbeda. Peradaban semakin maju, manusia semakin mundur. Penyimpangan perilaku terjadi, kemudian juga habit manusia itu mengarah kepada sesuatu yang pernah terjadi dalam literatur sejarah yang dituliskan oleh para sejarawan. Bahkan para nabi-nabi, bahkan para rasul-rasul yang menuliskan sebuah perjalanan kehidupan manusia yang dikemas dalam kitab keagamaan. Nah, dalam beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu, Paus Paulus, pemimpin tertinggi Katolik, memberikan sebuah statement dan pernyataan yang kontroversial menurut gua. Dimungkinkan atau sangat memungkinkan untuk dilakukan pernikahan antar sesama jenis di dalam sebuah gereja. Tetapi sepanjang sepemahaman saya, sepanjang apa yang saya pelajari dari ketiga agama Abrahamik, baik itu Islam, Kristen, dan Yahudi, tidak ada satupun ayat yang mendukung, tidak ada satupun dalil yang mendukung seorang LGBT atau kaum LGBT itu dibenarkan di dalam kitab keagamaan, baik itu agama Islam, agama Kristen, dan agama Yahudi. Jadi jujur,
Saya tidak mengerti bagaimana pola pikir Paus Paulus, apakah memang saya yang terlalu bodoh atau memang beliau yang terlalu rohaniawan. Saya nggak tahu, tapi silakan kalian nilai sendiri. Gini, saya akan mengambil latar belakang dari sisi agama Kristen secara langsung. Saya paham yang subscribe YouTube saya ini tidak seluruhnya pasti beragama Islam. Ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Buddha. Jadi pasti berbeda-beda, tidak semuanya Islam. Saya akan menyampaikan langsung mengenai pendapat saya dari Alkitab Anda. Ada sebuah peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab Kristen dalam Perjanjian Lama, sebuah kota yang disebut dengan Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora ini adalah kota yang sangat penuh dengan dosa. Kota yang begitu keji, kota yang begitu menjijikkan di hadapan Tuhan, dan kota yang melakukan banyak penyimpangan, baik itu penyimpangan perilaku ataupun penyimpangan melawan eksistensi Tuhan di zaman itu. Dan ini dituliskan dalam Alkitab Perjanjian Lama agama Kristen. Sebuah peristiwa Sodom dan Gomora. Oke? Singkat cerita, pada saat itu Abraham dalam agama Kristen atau Nabi Ibrahim alaihi wasallam dalam agama Islam menyatakan dan berdoa kepada Tuhan meminta supaya kaum Lot, yaitu saudaranya, itu diselamatkan dari pembantaian yang akan dilakukan Tuhan atau pemusnahan yang dilakukan Tuhan di kota Sodom dan Gomora. Alasan Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora karena ada penyimpangan perilaku, salah satunya adalah LGBTQ. Selain daripada mereka melawan eksistensi Tuhan, mereka tidak peduli dengan konsep ketuhanan. Yang paling membuat Tuhan sangat marah pada saat itu adalah penyimpangan perilaku LGBTQ. Di dalam cerita Alkitab, Tuhan mengirimkan malaikat untuk menyelamatkan Lot di kota Sodom dan Gomora. Hal itu dilakukan oleh Tuhan karena Abraham atau Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhan meminta supaya Lot itu diselamatkan karena Lot itu adalah orang yang tidak berdosa atau tidak bercela di dalam kota tersebut. Kalau gue nggak salah, doa Abraham itu seperti ini. Tuhan, kiranya kalau ada 100 orang benar dalam kota tersebut, apakah engkau akan memusnahkan 100 orang benar yang tidak berdosa itu dengan orang yang berdosa? Tuhan menjawab kemudian, kalau ada 100 orang yang benar dalam kota tersebut, aku tidak akan memusnahkan kota itu karena 100 orang yang benar. Kemudian Abraham kembali berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kiranya kalau ada 10 orang saja yang benar dalam kota tersebut, apakah engkau akan memusnahkan kota tersebut, menyatukan orang benar dengan orang durjana dalam kota tersebut? Tuhan menjawab, jika ada 10 orang saja orang benar dalam kota itu, maka aku akan menyelamatkan kota itu karena 10 orang benar yang ada dalam kota tersebut. Kalau gue nggak salah seperti itu doa Abraham, silahkan dicek sendiri. Tetapi pada akhirnya Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan saudara daripada Abraham, yaitu Lot, untuk keluar dari kota Sodom dan Gomora karena hanya ada 1 orang yang benar di hadapan Tuhan, yaitu Lot, dan itu pun karena dia adalah saudara Abraham. Kira-kira seperti itu. Ini dalam konteks agama Kristen ya. Ini dalam konteks agama Kristen. Karena gue membahas ini dari konteks agama Kristen supaya kalian itu punya pertimbangan, tidak serta-merta mempercayai apa yang disampaikan oleh pemimpin agama tanpa kalian mengetahui sejarah kenapa hal itu dilarang. Kira-kira seperti itu. Oke, kita back to basic. Selanjutnya pada saat Tuhan mengirimkan beberapa malaikat untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya, para orang-orang yang ada dalam kota Sodom dan Gomora melihat para malaikat itu ganteng, tampan, rupawan, dan lain sebagainya. Kemudian mereka mengerumuni rumah Lot. Mereka datang ke rumah Lot dan mereka berteriak, "Hei Lot, keluarkanlah orang yang tampan dan rupawan itu. Kami melihat ada orang yang datang dan mereka menuju kepada rumahmu. Keluarkanlah mereka agar kami bersenang-senang dengan mereka. Kami akan menggauli mereka." Menggauli itu artinya melakukan hubungan seksual. Tetapi yang berteriak itu adalah laki-laki. Jadi pecinta sesama jenis. Mereka suka dengan laki-laki. Mereka nafsu melihat laki-laki yang tampan dan rupawan.
Kemudian Lot keluar. Lot memohon belas kasihan kepada para kaum Sodom dan Gomora dengan menyatakan, "Ini anak perempuanku. Silakan engkau bersenang-senang dengan anak-anak perempuanku. Tapi janganlah ganggu mereka, karena mereka adalah orang suci. Mereka datang dari tempat sanak saudaraku, dan mereka sedang berkunjung ke rumahku. Dan tidak mungkin sebagai seorang tuan rumah, aku membiarkan hal yang buruk terjadi kepada mereka." Itu dikatakan oleh Lot. Tetapi mereka tetap memaksa untuk menggauli para malaikat yang menjelma menjadi manusia yang mengunjungi rumah Lot pada saat Abraham berdoa kepada Tuhan. Akhirnya para malaikat itu menyampaikan sesuatu kepada Lot kalau mereka itu adalah seorang malaikat yang diutus oleh Tuhan karena sanak saudaramu yaitu Abraham berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya yang ada dalam Sodom dan Gomora. Silakanlah engkau meninggalkan kota ini karena kota ini akan dihancurkan. Karena kota ini telah melakukan kejahatan dan dosa yang sangat besar dan kota ini adalah kota durjana. Sehingga Tuhan akan membumi hanguskan kota ini. Tetapi pada saat sebelum kota ini dibumi hanguskan, Tuhan telah berjanji kepada Abraham untuk menyelamatkan engkau. Maka itu pergilah engkau sebelum matahari terbit, sehingga pada saat matahari terbit, Tuhan akan membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora. Maka itu Lot mengajak semua keluarganya untuk meninggalkan kota Sodom dan Gomora, karena Lot mengetahui bahwa kota Sodom dan Gomora ini akan dihancurkan oleh Tuhan karena begitu banyak kedurjanaan atau dosa yang besar yang dilakukan dalam kota tersebut. Ini berdasarkan Bible, berdasarkan versi agama Kristen. Dan silakan Anda uji. Mungkin Anda banyak mengatakan, Anda kan tidak tahu tentang agama Kristen, kenapa Anda berbicara mengenai agama Kristen? Ini untuk menyelamatkan Anda, ini untuk mengubah pola pikir Anda. Kalau pernyataan Paulus itu perlu diuji. Bukan saya benci dengan Paulus, saya nggak kenal dia, ngapain saya benci sama dia. Tetapi apa yang dia sampaikan itu disampaikan banyak orang. Nah, pertanyaannya, kalau Tuhan membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora karena sebuah kejahatan dosa yang sangat besar, dan salah satunya dosa yang sangat keji itu adalah penyimpangan perilaku, menyukai sesama jenis, kemudian pada zaman ini, seorang pemimpin tertinggi umat Katolik menyatakan bahwa LGBT itu dimungkinkan atau memungkinkan untuk diberkati dalam gereja, apakah Tuhan mengubah firman-Nya sementara Kristen meyakini firman Tuhan itu tetap tidak akan pernah berubah? Apa yang terjadi di masa lalu tidak akan pernah berubah sesuai dengan kondisi zaman yang ada pada zaman ini. Silakan Anda jawab. Kalau saja Tuhan merubah sabdanya dengan kondisi perubahan zaman, maka kita tidak usah lagi percaya dengan kitab keagamaan. Kenapa? Karena kitab keagamaan itu fleksibel. Ya kan? Di dalam agama Islam sangat meyakini bahwa LGBT tidak akan pernah dibenarkan dalam kasus apapun, dalam case apapun, mau bagaimanapun alasannya, itu tetap salah. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan menciptakan Adam dan Edi, atau menciptakan Hawa dengan Nurhayati. Jujur saya nggak tahu ya, apa pertimbangan Paulus menyatakan hal yang kontroversial seperti itu. Tetapi kalau kita melihat pernyataan kontroversial sebelumnya, beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, Paulus pernah menyatakan, siapakah saya jika ada seorang LGBT yang datang kepada Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan, kemudian saya menghakiminya. Sementara saya tidak punya hak untuk menghakimi seseorang. Terserah kalian mau percaya atau tidak, silakan kalian bebas memilih.